Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Taisir Ulumil Hadits lil Mubtadi'in karya Syekh Amr Abdul Mun'im Salim, di mana kita akan membaca ya muqaddimah beliau di sini. Setelah sebelumnya muqaddimah, tapi di sini ada muqaddimah lagi ya, pendek saja. Yaitu ini adalah muqaddimah terhadap bagian pertama dari kitab ini ya, yaitu tentang mustalah hadis. Sebagaimana kita ketahui, di kitab ini ada 3 bidang ilmu yang dijadikan satu oleh beliau, yaitu mustalah hadis, kemudian ilmu jarh wa ta'dil, kemudian ilmu ilal. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'du. Faqad iltamasa minni ba'dul ikhwan waffaqana Allah wa iyyahum an ad'a lahum mukhtasaran ajma'u fihi muhimmati ilmi mustalahil hadis. Ya, sebagian ikhwan meminta kepadaku, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada mereka, kepada kita dan kepada mereka. Ya, mereka meminta kepadaku untuk membuat sebuah mukhtasar, sebuah kitab yang ringkas yang menggabungkan ya pembahasan-pembahasan utama dari ilmu mustalah hadis. Min haitsul hudud wal qawanin wal qawaid wal adab liyakuna lahum aunan fi fahmi rumuzi ahli ilmi fi musannafatihim. Ya. yakni ilmu mustalah hadis yang akan dibahas maksudnya adalah definisi-definisinya. Kemudian ya aturan-aturannya, kaidah-kaidahnya, adab-adabnya. Ya, agar kitab yang ringkas tersebut bisa menjadi ya alat bantu bagi mereka untuk memahami ya rumus-rumusnya para ulama dalam istilah-istilah yang mereka miliki dalam ilmu ini, yaitu ilmu mustalah hadis. Fasta'antu billahi subhanahu ba'da istikharatihi fi dzalik. Maka aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ya istikharah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala fi jam'i ma talabuhu wa tahqiqi ma rajahu. Ya, jadi aku minta pertolongan kepada Allah untuk mengumpulkan apa yang mereka minta tersebut, yang diminta oleh sebagian ikhwan tadi, dan merealisasikan apa yang mereka harapkan tersebut. Ibtigha'an liwajhi rabbil karim wa amalan biqaulin nabiyil amin, dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala Rabbil Karim ya, dan dalam rangka mengamalkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Ketika seorang meninggal dunia, maka ya berakhirlah amalannya, terputuslah amalannya kecuali dari 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir, sedekah yang terus bermanfaat walaupun orang yang bersedekah tersebut telah meninggal dunia, tapi hasil sedekahnya terus memiliki manfaat kepada orang lain, kepada orang banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang tetap diambil manfaatnya. Ya, jadi ketika ilmu tersebut tetap bermanfaat bagi orang lain, bagi orang banyak, maka walaupun orang yang sudah meninggal dunia, dia akan tetap mendapatkan pahala dari ilmunya tadi. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan kepadanya. Ya, yang berdoa untuknya. Maka di sini kita lihat ini adalah 3 hal yang amalannya itu ya secara zahir sudah tidak dilakukan lagi, tapi manfaatnya tetap terasa bagi orang, sehingga pahalanya tetap mengalir bagi orang yang melakukan 3 amalan ini ya. Jadi sedekah
membutuhkan amalan, kita butuh mengeluarkan sedekah, betul tidak? Kemudian ilmu, kita butuh untuk menyebarkan ilmu. Kemudian anak, apakah cuma sekedar punya anak? Tidak. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, awaladin saleh, anak soleh. Kita harus yakni jelas itu butuh amalan. Jelas butuh amalan, butuh membesarkan anak tersebut sehingga menjadi anak yang soleh, akidahnya bagus, akhlaknya bagus dan seterusnya. Maka di sini kita lihat ini sifat kepada walad, ini penting ya. Waladin saleh. Fas'aluhu subhanahu as-sadada wa taufiq, maka aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sadada wa taufiq, yakni agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagiku untuk merealisasikan hal ini, wa tajawuz anil akhta'i waz zallat, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dari kesalahan dan ketergelinciran, innahu ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Maka di sini kita lihat di sini muqaddimah dari bagian pertama dari kitab ini ya, yaitu mustalah hadis. Kita lihat di sini cuma yang disebut cuma ilmu mustalah hadis. Maka ya jelaslah bahwa ini muqaddimah hanya untuk yang bagian pertama. Kemudian kita masuk pada pelajaran pertama biiznillah taala ya, ta'rifu ilmil hadis. Definisi dari ilmu hadis. Jadi sebelum kita memulai ya pembahasan sebuah bidang ilmu, kita harus mengenal bidang ilmu tersebut. Ya. Jadi yang paling pertama harus kita pelajari adalah definisinya bagaimana. Nah, sebenarnya para ulama menyebutkan kalau kita mau mempelajari suatu bidang ilmu, maka ya itu yang dipelajari itu ada 10 ya, tapi 10 salah satunya adalah definisinya, definisi ilmu tersebut. Tapi di sini ya tidak dibahas 10-10-nya. Kenapa? Karena ini cuma kitab yang ringkas, kitab untuk pemula ya, judulnya saja Taisiru Ulumil Hadis lil Mubtadiin. Ya, memudahkan ilmu hadis, memudahkan ilmu hadis ya, jamaah kepada para pemula. Itu mengapa dari 10 hal yang biasanya dibahas oleh para ulama ketika seseorang itu mau memasuki suatu bidang ilmu tertentu, maka cuma dibahas satu, yaitu apa? Yaitu masalah had, masalah definisi di sini ya. Jadi insya Allah kita akan mengikuti penulis ya. Kita tidak ingin kitabnya adalah untuk pemula, tapi penjelasannya adalah untuk menengah begitu ya, atau bahkan lanjutan. Kita ya cukup bahas 1 poin ini saja, yaitu definisi ilmu hadis. Tapi ada 9 poin lainnya, itu nanti dibahas di fase berikutnya insya Allah setelah antum mempelajari ilmu hadis ya, setelah melalui fase yang pertama ini, yaitu fase untuk penuntut ilmu pemula. Ilmu ma'asyiral ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Ketahuilah wahai para saudaraku ya, semoga Allah merahmatiku dan merahmati kalian. Anna ilmal hadis huwa ma'rifatul qawaid allati yutawassalu biha ila ma'rifatir rawi wal marwi. Bahwa ilmu hadis itu adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dengan kaidah tersebut kita bisa menuju kepada mengetahui perawi dan mengetahui sesuatu yang diriwayatkan. Mengetahui kondisi orang yang meriwayatkan dan kondisi sesuatu yang diriwayatkan. Ini definisi ilmu hadis. Dan perhatikan di sini, ilmu hadis didefinisikan sebagai ma'rifah. Jadi ada 2 style definisi biasanya yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah mendefinisikan suatu bidang ilmu dengan kompetensi kita yang kita miliki, pemahaman kita yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki. Makanya di sini disebutkan apa itu ilmu hadis? Mengetahui, ma'rifatu.
Mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui kaidah-kaidah. Jadi butuh orang yang mempelajarinya. Butuh orang yang mempelajarinya. Kalau kemudian nggak ada yang mempelajari bidang ilmu itu, maka nggak ada. Karena nggak ada ma'rifah. Berarti ma'rifah cuma bisa dimiliki oleh orang, betul? Orang yang memiliki pemahaman. Manusia, jin, malaikat, gitu ya. Jadi ini style pertama, jenis atau uslub pertama dari definisi terhadap sebuah bidang ilmu yang disebutkan oleh para ulama. Uslub kedua adalah mendefinisikan sebuah bidang ilmu dengan kaidah itu sendiri. Makanya jangan kaget nanti kalau ada orang yang mendefinisikan misalkan ilmu hadis, anna ilmal hadis huwal qawaid. Kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah tersebut kita bisa mengetahui kondisi orang yang meriwayatkan dan kondisi sesuatu yang diriwayatkan. Ya, mengetahui kondisi perawi dan riwayat. Jadi uslub kedua adalah mendefinisikan ilmu hadis sebagai kaidah itu sendiri. Baik. Ini uslub kedua. Nah, mana yang lebih baik? Nah, ini ya pembahasannya akan panjang. Kita cukupkan sampai di sana saja ya. Tapi kita lihat di sini penulis memilih uslub yang pertama ya, memilih uslub yang pertama. Faqala ba'duhum huwa ilmun biqawanin yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan. Sebagian ulama mendefinisikan ilmu hadis itu adalah ya ilmu tentang aturan-aturan yang dengan aturan-aturan tersebut kita bisa mengetahui kondisi sanad dan kondisi matan. Ini sama saja, kondisi sanad itu maksudnya kondisi perawi, kondisi matan maksudnya adalah ya riwayat marwi. Jadi ini memang dua definisi yang mirip, tapi sama-sama kita lihat sama-sama uslub yang pertama ya. Yang definisi pertama disebut ma'rifah, definisi kedua disebut ilm. Jadi sama. Taib. Kalau pakai uslub kedua, anna ilmal hadis al-qawaid, huwal qawaid allati yutawassalu biha ila ma'rifatir rawi wal marwi. Wa qalla ba'dahum huwa qawanin. Jadi enggak disebut ilmunya tapi qawanin. Ya, definisi kedua ilmu hadis adalah qawanin, aturan-aturan yang dengannya kita bisa mengetahui kondisi sanad dan kondisi matan. Itu kalau pakai uslub yang kedua. Kemudian kita masuk pada syarhut ta'rif, ya, penjelasan dari definisi ini, kedua definisi ini. Amma sanad, ya, maka penulis langsung fokus pada kata sanad di definisi yang kedua. Amma sanad fahuwa silsilatur rijal al-musilah lil matan. Sanad itu adalah rangkaian orang-orang yang mengantarkan kita kepada matan. Rangkaian perawi. Ya. Haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan, kemudian anis sahabah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad. Wa amal matan fahuwa man taha ilaihi sanad min kalamin. Adapun matan itu adalah akhir dari sanad, yaitu yang berupa kalam, berupa perkataan. Maka di sini kita lihat ya, matan itu adalah intinya dan sanad itu adalah ya alat kita untuk mengecek keabsahan dari matan ini, keaslian dari matan ini, kevalidan dari matan ini, keakuratan dari matan ini. Dan satu-satunya din yang memiliki sanad itu hanyalah al-Islam. Ya. Al-Islam, yakni agamanya Nabi Muhammad SAW. Kalau agamanya nabi-nabi terdahulu, nabi dan rasul terdahulu, maka tidak ada sanad. Ya, maka tidak ada sanad, sehingga setelah beberapa waktu yang itu tidak lama bisa jadi ya, tidak bahkan 1 abad bisa jadi ada perkataan yang kemudian diselewengkan atau diubah oleh orang-orang. Apalagi ya itu bisa terjadi misalkan karena
yang bisa mengetahui, yang bisa membaca Alkitabnya cuma orang-orang tertentu saja, ulama mereka gitu ya. Yang bisa bahasanya, seperti kalau di Islam sekarang misalkan, yang bisa baca bahasa Arab dan baca kitabnya para ulama siapa? Orang-orang yang terlatih, orang-orang para ulama. Nah, kalau misalkan tidak ada sanad, maka kalau ada ulama yang ulama yang fasik, maka mudah untuk mengubahnya. Tapi di dalam agamanya Nabi Muhammad SAW ada sanad. Sanad inilah yang kemudian ya menjadi alat utama bagi kaum muslimin sehingga hari ini di abad ke-15 Hijriah, walaupun kita sudah berlalu waktu 1000 tahun lebih, 1400 tahun lebih, tapi kita masih bisa membedakan saat ini mana perkataan yang memang benar disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dan mana yang tidak. Nah, ini ilmu yang sedang kita pelajari sekarang itu adalah ilmu yang mempersiapkan kita nantinya insya Allah untuk bisa membedakan mana perkataan yang memang benar disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan mana yang tidak. Wa mithalu dzalik ma akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi bab kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah ya sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau dalam bab kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana permulaan wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laythi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis ya. Hadis yang pertama di Sahih Bukhari. Kita lihat ya, penulis berkata fasanad huwa bagian yang pertama. Jadi ini ada bagian yang pertama. Ini ya yang menyebutkan nama-nama perawi, haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Inilah sanad. Kemudian bagian yang kedua, inilah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, inilah yang namanya matan. Fasanad huwa haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Al-Qamah bin Waqqas al-Laythi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini sanad. Ya, dan di sini ada nama-nama para perawi, Al-Humaydi Abdullah bin Zubair, Sufyan, Yahya bin Sa'id al-Ansari, Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, Al-Qamah bin Waqqas al-Laythi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya penuntut ilmu adalah mempelajari biografi dari masing-masing ini. Al-Humaydi Abdullah bin Zubair, kemudian Sufyan, kemudian Yahya bin Sa'id al-Ansari, kemudian Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, kemudian Al-Qamah bin Waqqas al-Laythi. Kemudian tentunya biografi para sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan tentunya sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tugasnya para penuntut ilmu. Ya, tugasnya para penuntut ilmu. Dan tidak hanya semudah itu, kita harus juga mempelajari nanti ya, apakah Al-Humaydi Abdullah bin Zubair memang mendengar dari Sufyan? Apakah Sufyan memang mendengar dari Yahya bin Sa'id al-Ansari? Apakah Yahya bin Sa'id al-Ansari memang mendengar dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi? Dan seterusnya. Tapi tidak cuma itu saja. Kita harus mempelajari misalkan Sufyan, muridnya siapa saja? Muridnya Sufyan. Ketika kita mendaftar muridnya Sufyan, harus ada salah satunya Al-Humaydi, Abdullah bin Zubair. Al-Humaydi, antum tahu Al-Humaydi? Ini Al-Humaydi yang kitab akidahnya pernah kita bahas. Ya, pernah kita bahas usul sunnah karya Al-Humaydi. Gurunya Al-Bukhari, haddatsana. Siapa yang mengatakan haddatsana di sini? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengabarkan kepada kami guruku yakni Al-Humaydi Abdullah bin Zubair, penulis kitab usul sunnah yang pernah kita pelajari waktu itu, ya. Maka di sini kita lihat ketika kita mendaftar murid-muridnya Sufyan, harus salah satunya ada Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Kemudian ya
Dan tentunya ada murid-murid yang lain, banyak. Nah, dari murid-murid yang lain tersebut, kita harus mencari, ada tidak murid-murid Sufyan yang lain yang meriwayatkan hadis ini? Ada tidak yang meriwayatkan hadis ini? Kalau ada, kumpulkan. Bandingkan dengan riwayat, ya, bandingkan dengan bunyi matan yang diriwayatkan oleh Al-Humaydi Abdullah bin Zubair ini. Jadi perhatikan, ini baru satu, ya. Jadi harus yakni mencari murid-murid Sufyan yang lain, kemudian kita bandingkan antara riwayatnya Al-Humaydi dengan riwayatnya sepantarannya Al-Humaydi, sama-sama muridnya Sufyan. Kemudian Sufyan mendengar dari mana? Dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Siapakah murid-muridnya Yahya bin Sa'id Al-Ansari? Tentunya tidak cuma Sufyan, ya, banyak yang lain. Nah, maka itu juga harus dibandingkan. Begitu, ya. Jadi harus membandingkan. Ini penting sekali karena nanti, ya, ini akan krusial untuk menentukan apakah riwayat ini benar atau tidak. Atau apakah riwayat ini secara umum sudah benar tapi ada satu lafaz. Ingat, satu lafaz saja yang syadz, yang aneh. Jadi perhatikan, ya. Yani kalau antum sebelumnya mungkin melihat sanad ini cuma rangkaian nama-nama rawi, tapi seiring kita belajar insya Allah kita kemudian makin, ketika kita melihat rangkaian nama ini, langsung terbayang oleh kita, oh Masya Allah, Al-Humaydi dari Sufyan. Sufyan punya murid yang lain, begini, dan seterusnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, antum akan melihat paragraf ini menjadi berbeda. Kalau antum sudah mempelajari ilmu hadis lebih jauh lagi insya Allah. Jadi, ya, belajar ilmu hadis itu harus teliti dan harus sabar. Harus teliti dan harus sabar. Itu mengapa para ulama mengatakan barang siapa yang mempelajari ilmu hadis dengan niat yang tidak lurus, maka, ya, dia akan mendapatkan musibah. Yakni mukirobihi, ya, yaitu akan diberikan makar. Maksudnya, atau di riwayat yang lain, di perkataan yang lain akan bangkrut. Kenapa demikian? Karena belajar ilmu hadis itu butuh tenaga besar, waktu yang lama, dan, ya, semangat yang membara, harta yang dikeluarkan banyak untuk beli kitab-kitab, betul tidak? Beli kitab tarjamah rawi, yakni biografi para rawi, kemudian beli kitab-kitab syarah hadis, beli kitab-kitab sebagaimana yang Anda sebutkan. Harus banyak menelaah. Alhamdulillah kalau ada perpustakaan seperti Syekh Al-Albani, ya, itu mengapa beliau sering berkunjung ke perpustakaan di kota beliau. Di Jordan sana. Tapi kalau tidak ada maka khalas harus beli, ya. Alhamdulillah di zaman ini ada PDF, tetapi, ya, Anda katakan berbeda ilmu seseorang kalau terbiasa baca PDF dengan terbiasa baca kitab. Beda sekali nanti. Jadi kalau misalkan mengeluarkan harta yang banyak, tenaga yang banyak, waktu yang banyak, kemudian ternyata usahanya, ya, semua usahanya itu tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, ini bangkrut. Mungkin dia bisa mendapatkan dunia, bisa mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Selain, yakni dia tidak mengharapkan dari Allah, tapi misalkan dia mengharapkan pujian. Mungkin dia mendapatkan pujian itu. Mungkin dia mengharapkan ingin disebut sebagai ulama hadis, sebagai muhaddis. Akan tetapi, ya, cuma itu yang dia dapatkan. Di akhirat akan, ya, berbahaya nasibnya. Jadi, mumpung ini masih pelajaran pertama, ya, Anda sekembali lagi ingatkan kepada kita untuk senantiasa meluruskan ilmu ketika mempelajari ilmu ini dan ilmu-ilmu yang lain. Tapi khusus ilmu ini kita sedang mempelajari ilmu untuk mengetahui mana yang merupakan hadis Nabi Muhammad SAW dan mana yang tidak. Ya, ini dimuliakan sekali oleh para ulama. Ketika kita sedang ingin mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW, ini kita sedang mempelajari salah satu dalil di dalam Islam setelah Al-Quran. Jadi berbahaya, penting sekali. Ya, ini sanad.
Adapun matan, wal matan huwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju dunia untuk dia dapatkan atau menuju perempuan untuk dia nikahi, maka hijrahnya tersebut adalah untuk apa yang dia niatkan tadi. Wa ghayatuhu, apa tujuan dari ilmu hadis? Ini berarti aspek kedua dari ilmu hadis yang dibahas ya. Jadi tidak cuma definisi tapi juga ghayah. Ini aspek kedua dari 10 tadi yang Anda sebutkan. Apa tujuan mempelajari ilmu hadis? Ma'rifatus sahihi minal akhbari min ghairi. Mengetahui yang sahih, ya, mengetahui kabar-kabar yang sahih, khobar-khobar yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih, ya, dan bisa membedakan yang sahih tersebut dari yang tidak sahih. Nah, ini ya tujuan dari mempelajari ilmu hadis. Di pelajaran berikutnya insya Allah kita akan mempelajari bahwa yang bisa kita pelajari di ilmu hadis itu nggak cuma hadis Nabi Muhammad SAW, akan tapi juga sahabat perkataan sanadnya. Kalau ada sanadnya, maka kita bisa mengecek, kita bisa menggunakan kaidah-kaidah di ilmu hadis ini untuk juga mengecek apakah memang perkataan sahabat ini memang benar atau tidak, memang dikatakan oleh beliau atau tidak, atau tabiin atau tabi'in dan seterusnya. Tapi tentunya ya standar untuk hadis tentunya jauh lebih ketat daripada ya perkataan selain hadis. Demikian yang bisa Anda jelaskan dalam pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.